Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Walker. Nah, materi ini tentang pengantar evaluasi lahan. Saya ngambil dari internet tanpa saya ubah sama sekali karena materinya sudah bagus, menarik. Jadi saya ambil punyanya Bapak Sumarno tahun 2014. Terima kasih Bapak Sumarno. Saya izin mengambil materinya. Oke, pengantar evaluasi lahan. Apa sih sebenarnya? Kaidah analisis kesesuaian lahan. Lahan merupakan lingkungan yang meliputi iklim, relief tanah, hidrologi, dan vegetasi. Faktor ini yang mempengaruhi potensi dan kemampuan lahan. Nah, apa bedanya lahan sama tanah? Ya, apa bedanya lahan sama tanah? Nah, kan sempat sempat tuh menarik tuh kan, apa bedanya lahan sama tanah? Oke. Katanya kan kalau lahan kan semuanya itu mengikuti iklimnya, reliefnya, tanahnya, hidrologinya, dan vegetasinya yang ada di sekitar itu. Tapi kalau misalkan tanah ya udah bagian tanahnya aja, biologi tanahnya, fisika tanahnya, kimia tanah. Tapi kalau lahan ya meliputi semuanya itu. Oke guys. Nah, jadi jangan bilang sama lahan sama tanah. Oke. Jadi tolong jangan bilang sama. Nah, ini contoh lahan lah ya kan, lahan yang eh ini kan kalau di sini ini yang namanya lahan ya, yang berundak-undak. Kemudian karakteristik lahan merupakan atribut lahan yang dapat diukur atau dapat diestimasi, ya kan, diukur, diestimasi, dikira-kira tuh. Oh, ini lahannya mungkin kemiringannya 40 derajat. Oh, mungkin kemiringannya 20. Oh, mungkin kemiringannya 30. Oh, mungkin kemiringannya 35. Nah, oh, atau yang lebih maknyus lagi, kemiringannya 60, 70, 80. Nah, ya kan? Nah, ini kalau misalkan kualitas lahannya itu bagian kompleks dari atribut lahan itu mempunyai peranan yang spesifik. Jadi, nah misalkan contohnya ada ketersediaan air, resistensi erosi, bahaya banjir, dan akses stabilitas. Jadi kalau misalkan kualitas lahan, kita lihat nih lahan kita bagus gak sih sebenarnya tempatnya, banyak genangan ya sih, atau misalkan kering kerontang lahannya kita. Jadi kalau misalkan kita lahannya sudah optimal, pasti tanaman tanaman budidaya kita juga pasti akan optimal tumbuhnya. Nah, karakteristik diagnostik itu suatu peubah yang mempunyai pengaruh terhadap hasilnya ya. Dan pada penggunaan dan perubahan juga sebagai menilai. Nah, misalkan nih ya kan. Nah, lahan yang tadinya kurang bagus. Oh, ini saya punya lahan miring. Kalau misalkan kita tanam miring gini, nah misalkan ya kan, kita ini contoh nih, kalau misalkan kita tanam berundak-undak begini kan, jadi kan lebih menghasilkan. Jadi air akan dari atas akan turun ke bawah, tektok tektok. Kalau misalkan kita miring ya, mungkin tanaman juga akan merosot kali ke bawah, sot bersama jatuhnya air. Nah, diskusi lapangan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan. Nah, ini menurutmu bagaimana, guys? Coba. Oke. Ini ada seorang anak muda, 5 orang anak muda, ya kan? Dia mempunyai petak yang atas seperti ini dan petak bawah yang seperti itu. Nah, coba menurut kamu bagaimana nih? Jadi, kalau kita mau nanam,
kita sesuaikan dengan tanamannya, jangan kita paksakan, nanti hasilnya tidak akan optimal. Nah, beberapa kualitas lahan yang berhubungan dengan produksi pertanian. Oke, hasil tanaman, ketersediaan lengas tanah, ketersediaan hara, oksigen, untuk kondisi bagi cambah itu harus kita lihat juga. Kemudian pengolahan tanah, salinitas, alkalinitas, toksisitas, keracunannya, ketahanan terhadap erosi, kemudian rejim cucunya, dan foto periodik. Ini harus kita 12 item ini ya kan harus kita optimalkan semua supaya hasilnya optimal. Nah, beberapa kualitas produksi. Jadi dia bahaya kebakaran, gangguan hama, faktor lokasi sangat pengaruh terhadap tanaman muda. Sorry. Dalam konteks evaluasi lahan dikenal dengan macam, yaitu yang pertama kapabilitas kemampuan lahan dan subtaibilitas kesesuaian lahan. Jadi kemampuan lahan dianggap sebagai kapasitas yang inheren dari sumber daya lahan yang digunakan secara umum. Kesesuaian lahan mencerminkan kesesuaian bidang lahan pertanian. Oke, kemampuan lahan misalkan kan lahan ini dia mampu hanya kemampuan kan dia hanya mampu menyerap unsur hara sekian. Nah, kalau misalkan dia kesesuaian lahan dia hanya ini cocoknya buat tanam ini. Nah, evaluasi sumber daya kegiatan, evaluasi dan survei tanah sangat dianjurkan dalam kegiatan untuk merencanakan dan mengkoordinasi perbaikan pengolahan lahan. Kegiatan evaluasi ini dapat mensurvei petani ya kan. Nah, jadi evaluasi lahan itu kita penting nih setelah ya kan, biasanya petani nih guys setelah dia penanaman mungkin yang kalau satu kedua nggak mungkin ya, mungkin dia lihat ketiga dan seterusnya itu dilihat lagi petani kalau misalkan dia sudah ini kayaknya misalkan lah ya bentuk beddingannya sudah hancur, atau misalkan dipakai teknologi musanya sudah misalkan yang ke-10 musanya sudah hancur nggak perlu diganti. Kalau misalkan beddingnya sudah hancur dibentuk dibaikin lagi dikasih pupuk lagi, ini pasang dia lihat kan kalau misalkan petani dia sudah handal, kita lihat kita pencet pakai tangan nih ya kan. Saya pernah diskusi sama petani, kalau misalkan kita pencet pakai tangan ini dia bahan organiknya dia sudah habis, nah dia perlu ditambahkan. Nah ya dengan pencet tangan aja di tanah tet begitu dia tahu bahan organiknya dia sudah habis. Nah itu ilmu yang mahal dari petani. Nah, mungkin itu kita harus dievaluasi. Kalau misalkan kita nggak evaluasi lahan kita ya sampai rusak, mungkin kehabisan unsur hara ya kan, atau bendingannya rusak. Nah, kita perlu dievaluasi. Nah, parameter evaluasinya adalah kita lihat nih lapisan-lapisan tanahnya. Nah, ada yang lapisan dari luar dan ada yang lapisan dari dalam. Nah, ini klasifikasi kesesuaian lahan menurut FHO. Kesesuaian lahan adalah keadaan tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk pengguna tertentu. Kelas kesesuaian di bidang yang berbeda-beda menurut metode ini bernama metode kuantitatif atau kualitatif. Nah, ini adalah kerangka dari sistem klasifikasi lahan yang terdiri dari 4 kategori. Ada order, class, suborder, dan unit. Nah, jadi kalau misalkan order itu adalah keadaan kesesuaian secara global, kelas keadaan di mana yang dia di bawahnya, begitu juga seterusnya. Kemudian kesesuaian lahan ya kan, ini kesesuaian lahan adalah pembagian lebih lanjut dari order, menggambarkan tingkat kesesuaian lahan. Nah, banyaknya kelas di dalam order
tidak terbatas, tetapi dianjurkan hanya memakai 3 kelas saja, S dan 2 kelas N. Apa sih kelas S dan 2 kelas N? Oke, kita lihat di bawah. Teknologi pengolahannya direkomendasi oleh memperbaiki kualitas tanah pada zona perakaran, ya kan ini. Nah, ini kelas S, yaitu kelas S1 dan S2, bukan sarjana dan magister, bukan ya. Kelas S1 dia sangat sesuai, jadi lahannya tidak mempunyai pembatas yang serius. Nah, kita nanam apa aja, nanam padi, ubi, jagung apa, biar bisa ditanam di lahan itu. Nah, kalau misalkan cukup sesuai, dia mempunyai pembatas-pembatasnya. Mungkin dari lingkungan yang kurang sedikit mendukung, ya kan. Nah, kemudian ada S3, hampir sesuai, lahannya mempunyai pembatas-pembatas yang serius dan mempertahankan tingkat harus pengolahannya dia harus lebih bagus lagi daripada S2 dan S1. Nah, yang N tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai untuk selamanya. Nah, kalau misalkan contohnya tidak sesuai pada saat ini, misalkan ya kan kita musim kemarau. Nah, kita maksakan nanam padi. Nah, padi itu butuh air yang sangat banyak di masa fase-fase vegetatifnya. Nah, ya susah lah. Biasanya orang nanam padi, petani nanam padi itu biasanya dia lihat kalau dia sudah pandai kan, mereka sudah pandai, dia lihat 1 minggu 2 minggu dia oh ini sudah mulai musim hujan kan, sudah mulai diprediksi. Nah, dia sudah mulai itu pengolahan lahan 1 minggu sebelum atau 2 minggu sebelumnya, cok 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 cok. Nah, pas yang mungkin beberapa hari sebelum hujan dia sudah mulai tanam, pas yang tanaman sudah tumbuh jatuh musim hujan, nah tidak perlu disiram. Nah, pas yang fase vegetatif itu banyak membutuhkan air di tanam padi. Nah, kalau misalkan kita musim kemarau nanam padi, ya tumbuh, mungkin kita memerlukan biaya yang lebih ekstra daripada yang dinanam musim hujan. Nah, kalau misalkan tidak sesuai sama sekali, ya kan, misalkan nanam padi, padang, pasir, itu misalkan yang tidak sesuai sama sekali. Nah, ini kesesuaian lahan yang pada tanaman padi. Nah, ini dan kesesuaian lahan pada tingkat S1. Nah, ini lahan sangat sesuai ditanami padi. Contoh nih, ya kan tadi S1 apa sih, S2 apa sih, S3 apa sih, N1 apa, ya kan, N1 apa dan N2 apa. Jadi kalau misalkan dia padi, nah kita lihat nih dia sangat sesuai dengan tanaman padi. Kita lihat kedalaman tanahnya dia 75 cm, teksturnya lebih halus, berlempung, ya kan, ini benar-benar permeabilitasnya lambat, hampir datar. Lebih datar. Nah, itu kalau misalkan, nah ini kan nih S1 dia benar-benar cocok buat nanam padi. Nah, kalau S2 dia kalau dalaman padinya kan di perakaran padi kan jauh tuh. Aktivitasnya 50 sampai 75. Nah, tingkat kesuburan tanahnya dia rendah, ya kan? Permeabilitasnya dia rendah. Nah, ini contohnya yang S2. Nah, kalau S3 hampir tidak sesuai. Jadi kedalaman tanahnya cuma 25 sampai 50. Jadi perakarannya ya muter-muter 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 muter. Nah, tingkat keasamannya dia ekstrim. Nah, 3, 4, 5 ya kan. Nah, mungkin nanamnya juga di dalam kemiringan. Nah, kemudian yang tidak sesuai dengan tani saya sudah jelaskan. Dan ini, nah ini contoh nanam yang tidak sesuai untuk tani. Nah, kalau misalkan tidak sesuai untuk selamanya, jadi lahannya pembatasnya, ya kan kita nanam padi di lereng yang terjal. Nah, kalau misalkan kita buat sengkedan yang kayak begini guys, nah kita memerlukan biaya yang agak banyak juga sih.
kita memerlukan yang bentuk kayak begini ya bisa, cuman ya kita memerlukan dia yang cukup. Kalau misalkan dia kemiringannya yang tinggi ya cuman set gitu aja, ya melorot lah, air melorot, padi kita melorot, melorot turun lah ya kan. Nah oke, itu materi yang saya ambil dari Bapak Sumarno tahun 2014. Terima kasih Bapak atas materinya. Saya izin share di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.